Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di dunia digital. Dan topik kita malam ini adalah Blockchain 5.0 Early Adopter. Ini adalah gambar yang ditampilkan oleh IMF Block di tahun 2019, dan ini menggambarkan tentang perubahan sistem pembayaran atau perubahan sistem keuangan dunia yang menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan kita belajar sedikit tentang sejarah keuangan. Mulai dari 6.000 tahun sebelum Masehi, manusia telah melakukan perdagangan dengan barter. Kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi, manusia telah mengenal currency berupa komoditi, yaitu garam atau kerang yang disebut commodity currency. Dan kemudian tahun 806 Masehi mulai digunakan uang kertas di Cina, dan di tahun 1816 dimulai cikal bakal bank, yang ada satu lembaga yang sekarang menjadi bank, itu mengumpulkan emas dari masyarakat, dan masyarakat pemilik emas diberi tanda terima berupa nota yang kemudian disebut banknotes atau uang kertas. Dan kemudian di tahun 1950 mulai diperkenalkan kartu kredit. Di tahun 1994 mulai diperkenalkan electronic money, yaitu pembayaran menggunakan HP. Dan di tahun 2009 mulai dikenal cryptocurrency. Mengapa cryptocurrency atau mata uang digital ini lahir? Kita perlu memahami fungsinya uang. Dan fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua untuk alat mengukur nilai, yang ketiga untuk standar pembayaran, yaitu apakah pembayaran sudah 100% lunas atau masih 50% pembayaran dan 50% lagi harus dilunasi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyimpan nilai. Dan untuk fungsi uang sebagai alat tukar, menyimpan nilai, dan standar pembayaran itu masih berfungsi. Namun untuk menyimpan nilai, hal ini perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena di Indonesia maupun di seluruh dunia selalu terjadi inflasi. Dan inflasi ini adalah mengurangi daya beli masyarakat. Dan kemudian ini diberitakan di seluruh media bahwa bunga deposito habis tergerus inflasi. Dan ini adalah buktinya, Bapak Ibu, uang kertas Rp100.000 di tahun 2000 bisa membeli 40 kg beras, tahun 2016 hanya beli 10 kg beras, dan tahun 2021 uang yang sama Rp100.000 hanya bisa membeli 6 kg beras. Jadi kalau diteruskan, maka dalam beberapa tahun ke depan, tidak lama lagi uang Rp100.000 hanya bisa membeli beras 1 kg saja. Dan kalau itu tadi adalah contoh menggunakan uang rupiah, berikut ini contoh menggunakan uang banknotes US dollar. Jadi ini visualisasi ini membuktikan bahwa daya beli uang fiat atau uang kertas dan logam itu menurun terus. Contohnya di tahun 1990, uang $100 ini bisa belanja barang-barang di supermarket sangat banyak. Kemudian 10 tahun kemudian uang $100 yang sama hanya bisa membeli kurang dari separuh barang-barang di supermarket dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Dan di tahun 2018 atau di tahun 2021, maka uang yang sama $100 hanya bisa membeli sedikit barang saja di supermarket. Sebaliknya, uang digital ini bisa menyimpan nilai. Contohnya di tahun 2018, 3 keping atau 3 koin itu bisa membeli barang yang tidak terlalu banyak di supermarket. Kemudian di tahun 2019, koinnya berkurang jadi 2 koin, tapi belanjanya bisa tambah banyak, hampir 2 kali lipatnya. Dan di tahun 2020 atau 2021, hanya 1 koin bisa membeli barang yang jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Dan pionir dari cryptocurrency atau mata uang digital yang pertama adalah Bitcoin. Harganya di tahun 2009 Rp1.000, dan di 18 Oktober 2021 mencapai Rp870 juta, dan di tahun 2021 di bulan November 2021 ini bahkan sampai Rp970 juta. Dan ini adalah sekilas kisah sukses Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta unit Bitcoin yang tersedia. Dan dalam sejarahnya di tahun 2010, ketika harga Bitcoin masih sangat murah, ada pembeli pizza yang membayar 2 loyang pizza menggunakan 10.000 Bitcoin. Dan hari ini nilainya lebih dari 9,7 triliun rupiah. Di tahun 2016, harga Bitcoin telah melewati harga emas. Dan ini adalah harga Bitcoin di tanggal 14 November 2021.
yang mencapai Rp923.167.679 per koin. Dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp17.416 triliun. Dan ini adalah sejarah harga Bitcoin dari tanggal 30 Oktober sampai 11 November 2021. Dan cryptocurrency disebut juga sebagai emas digital. Dan jika kita bandingkan harga emas dan Bitcoin pada tanggal 3 Maret 2017 itu, harga satu Bitcoin setara dengan 1 ons emas. Jika Anda menyimpan emasnya sebanyak 1 ons selama 4 tahun, maka hari ini aset emas Anda tuh tetap hanya 1 ons saja. Mungkin harganya naik sedikit. Namun, jika di tanggal 3 Maret 2017 Anda menjual 1 ons emas, kemudian Anda belikan Bitcoin, 1 Bitcoin karena harganya sama, lalu Anda simpan Bitcoin ini sampai 4 tahun kemudian, maka di tahun 2021 ini nilai 1 Bitcoin Anda itu sudah setara dengan lebih dari 1 kilogram emas. Per tanggal 20 Oktober 2021, harga 1 Bitcoin mencapai $67.277, sedangkan harga 1 kilogram emas hanya $57.286, atau lebih mahal Bitcoin $10.000 atau lebih dari 140 juta rupiah. Dan ini adalah ilustrasi jika Anda 5 tahun yang lalu berinvestasi $1.000, kalau Anda belikan emas, maka Anda untungnya 30%, Anda belikan saham Google, Anda untungnya 300%, Anda belikan saham Amazon, kenaikan harga sahamnya 480%, Anda belikan saham Apple, kenaikan aset Anda 510%, kalau Anda belikan saham Tesla, $1.000 5 tahun lalu, maka sekarang nilainya naik 1.800%. Kalau Anda belikan Bitcoin $1.000 5 tahun lalu, hari ini aset Anda naik 14.800%. Kalau Anda belikan Ethereum 5 tahun lalu $1.000, hari ini nilainya naik 216.000%. Dan Bitcoin yang naiknya sangat tinggi, itu diproduksi menggunakan teknologi blockchain 1.0. Dan Ethereum juga nilainya naik sangat tinggi, itu diproduksi menggunakan blockchain 2.0. Dan blockchain yang lama ini memiliki masalah-masalah, yaitu kecepatannya rendah, kemudian skalabilitasnya rendah, artinya semakin banyak penggunanya, semakin lambat aksesnya. Kemudian biayanya tinggi dan rawan diserang hacker. Solusinya apa? Solusinya adalah Relictum Pro Blockchain 5.0, yaitu blockchain generasi 5 dari Relictum Pro. Kecepatannya sangat tinggi, 100.000 transaksi sampai 1 juta transaksi per detik. Scalable, artinya semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap bertahan tinggi, kemudian biayanya rendah, dan sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini bukan hanya ditunggu-tunggu lagi untuk di masa depan, tapi blockchain 5.0 ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga
ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini, dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Demikianlah blockchain 5.0 dengan keunggulan kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitas yang luas. Dan ini adalah perbandingan diagram perbandingan dari blockchain generasi 1 sampai generasi 5. Blockchain generasi 1 adalah blockchain yang dipakai untuk memproduksi Bitcoin, dan ini blockchainnya sangat paling lambat dan tidak memiliki smart contract sehingga tidak bisa dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi. Dan kemudian ini diperbaiki oleh blockchain generasi 2 yang dibuat oleh Ethereum dan sudah memiliki smart contract, namun kecepatannya hanya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin. Dan kecepatannya ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 3 yaitu EOS, dan ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4 yaitu Silly, dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro. Dan ini adalah tabel perbandingan spesifikasi untuk setiap generasi blockchain. Blockchain generasi 1 yaitu blockchainnya Bitcoin, ukuran blok datanya sangat besar, yaitu 1 megabyte atau 1.024.000 bytes, dan kecepatan transaksinya hanya 10 transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya perlu waktu 10 menit. Blockchain generasi 2, yaitu blockchainnya Ethereum, ukuran bloknya lebih kecil dari Bitcoin, ya lebih kecil 50%, yaitu 512.000 bytes, dan ukuran untuk transaksinya, kecepatan transaksinya mencapai 20 transaksi per detik, untuk mengisi node-nya perlu 5 menit. Dan kemudian blockchain generasi 3, yaitu EOS, ukuran blok datanya sudah lebih kecil daripada Ethereum, sekitar seperempatnya dari Ethereum, yaitu 128.000 bytes, dan kecepatannya sudah lebih tinggi, mencapai lebih dari 1.000 transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya perlu 5 detik. Untuk blockchain generasi 4, yaitu Silly, ukuran blok datanya sudah lebih kecil lagi, yaitu hanya 256 bytes, dan untuk kecepatan transaksinya lebih dari 1.000 transaksi per detik, untuk mengisi node-nya perlu waktu 3 detik. Dan blockchain yang termodern, terbaru, dan paling cepat adalah Relictum Pro, dengan ukuran blok data 120 bytes atau 1/8.000 lebih kecil dari ukuran data blok datanya Bitcoin. Dan untuk kecepatan transaksinya lebih dari 1 juta transaksi per detik, dengan kecepatan untuk mengisi node itu adalah setengah sampai 1 detik. Dan banyak permasalahan yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0. Yang pertama adalah masalah energi. Untuk memproduksi Bitcoin atau prosesnya disebut mining Bitcoin itu sangat mahal karena memerlukan energi listrik yang sangat besar. Dan ini sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 yang sangat hemat energi, tidak memerlukan energi listrik terlalu banyak untuk bekerja. Dan kemudian untuk biaya transaksi di blockchain generasi lama itu produk-produk cryptocurrency-nya biaya transaksinya sangat mahal, namun di blockchain 5.0 ini untuk transaksi sangat murah, sangat hemat, bahkan kalau sesama produk dari blockchain 5.0 Relictum itu bisa 0 ya. Dan kalau koin-koin yang bernilai tinggi seperti Bitcoin atau Ethereum atau Litecoin yang menggunakan blockchain generasi lama dan transaksinya lebih mahal, biayanya bisa dibungkus menggunakan blockchain 5.0 sehingga biaya transaksinya lebih murah dan transaksinya lebih cepat waktunya. Kemudian untuk skalabilitasnya, produk-produk dari blockchain yang generasi lama itu kalau semakin banyak penggunanya maka kecepatannya akan berkurang, namun itu dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum dengan menjaga kecepatan tetap tinggi meskipun penggunanya semakin banyak. Dan juga untuk keamanan, di blockchain yang generasi lama dikenal 51% attack problem, yaitu 51% mengalami serangan karena verifikasi transaksinya itu sampling. Sementara di blockchain 5.0 verifikasinya itu satu blok adalah satu transaksi, sehingga sangat aman. Dan teknologi baru yang dikembangkan Relictum Pro disebut Hypernet dengan metode atau konsensus yaitu proof of shard. Dan blockchain 5.0 ini perlu digunakan oleh
banyak industri atau banyak perusahaan, diantaranya adalah untuk membuat banyak cryptocurrency, sehingga perusahaan-perusahaan pembuat cryptocurrency tidak perlu membuat blockchain sendiri, namun bisa menggunakan blockchain 5.0 yang lebih cepat dan lebih aman. Dan kemudian juga blockchain 5.0 bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi big data maupun aplikasi bisnis untuk berbagai industri seperti industri kesehatan, industri kedokteran, farmasi, untuk bidang edukasi atau perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah, kemudian untuk business to business maupun business to consumer, termasuk e-commerce, kemudian untuk industri logistik, yaitu perkapalan, penerbangan, dan juga angkutan darat, serta juga untuk perbankan dan industri keuangan, termasuk sekuritas, asuransi, peer-to-peer lending, decentralized finance, dan banyak lagi bidang-bidang yang akan dikembangkan dan menggunakan blockchain 5.0. Keuntungan menggunakan blockchain 5.0 yang pertama adalah kecepatan transaksi sangat tinggi, mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Yang kedua, skalabilitasnya besar, sehingga bisa memiliki perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 bisa mengembangkan user atau pengguna sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia, tanpa takut transaksinya akan melambat karena blockchain 5.0 tetap kecepatannya tinggi meskipun penggunanya semakin banyak. Yang ketiga adalah keamanan yang tinggi menggunakan sistem hypernet network. Dan yang keempat adalah sangat penting karena kemudahan untuk integrasi, yaitu aplikasi-aplikasi bisnis yang sudah dimiliki oleh perbankan, sekuritas, ataupun pabrik-pabrik, dan juga berbagai bidang industri lain, itu kalau mau menggunakan blockchain 5.0 ini tidak perlu membongkar atau membuat aplikasi baru dari awal, namun tinggal dihubungkan dengan Relictum Bridge System, yaitu sistem aplikasi yang menjembatani antara aplikasi-aplikasi bisnis yang sudah dimiliki berbagai perusahaan saat ini dengan blockchain 5.0-nya Relictum Pro. Jadi dengan cara yang sangat hemat dan lebih cepat waktunya untuk pengaplikasiannya, maka banyak perusahaan yang bisa upgrade sistem IT-nya menggunakan blockchain 5.0. Dan apa saja layanan Relictum Pro blockchain 5.0 saat ini? Yang pertama adalah Relictum Payment. Ini adalah sistem untuk tagihan online menggunakan cryptocurrency, sehingga berbagai aplikasi bisnis ataupun e-commerce yang ingin memiliki pembayaran menggunakan cryptocurrency tidak perlu membuat aplikasi baru dari awal, tapi sudah bisa dihubungkan atau memasang Relictum Payment dengan cepat, langsung bisa melakukan, customer-nya langsung melakukan pembayaran ke cryptocurrency. Dan yang kemudian yang kedua adalah decentralized data, artinya database yang terdistribusi. Yang ketiga adalah personal digital safe deposit, ini seperti cloud server, namun berbasis blockchain 5.0. Yang keempat adalah decentralized random number generator, ini adalah sistem untuk membuat password atau private key yang sangat aman. Dan kalau perusahaan ingin meningkatkan keamanan password atau private key-nya, tidak perlu membuat software baru, tinggal menggunakan sistem dari Relictum Pro blockchain 5.0. Kemudian juga untuk smart contract, sistem smart contract-nya blockchain 5.0 Relictum ini sangat instan, ya, sehingga bisa dipakai untuk mengembangkan berbagai aplikasi bisnis dengan lebih hemat dan lebih cepat dan lebih mudah terintegrasi dengan blockchain 5.0. Kemudian yang keenam adalah wrap coins. Ini adalah strategi atau solusi yang membungkus koin-koin bernilai tinggi namun menggunakan produksi blockchain generasi lama, dan biaya transaksi aslinya itu mahal atau sangat tinggi. Ini dibungkus menggunakan blockchain 5.0 Relictum sehingga transaksinya menjadi lebih cepat dan lebih murah. Jadi contohnya ibaratnya koin-koin yang bernilai tinggi itu seperti mobil antik, misalnya Mercy Tiger tahun 70-an contohnya, yang harganya kalau diperbaiki bisa mencapai lebih dari 3 miliar. Nah, tapi mesinnya tentu tidak bisa berkecepatan tinggi. Karena itu supaya mobil antik yang bernilai tinggi ini bisa kecepatannya tinggi, bisa dinaikkan ke truk. Ya, truknya menggunakan mesin keluaran tahun 2021. Sehingga mobil antik yang bernilai tinggi ini dinaikkan ke truk yang model yang lebih baru, maka kecepatannya yaitu kecepatan lari truk yang keluaran baru itu, ya. Dan aplikasinya akan terus dikembangkan. Lalu bagaimana model bisnisnya sehingga blockchain 5.0 ini bisa menguntungkan masyarakat?
masyarakat diberi peluang oleh Relictum untuk berpartisipasi mendukung pengembangan teknologi 5.0. Caranya, Relictum Pro menerbitkan Genesis Token. Ini adalah native token atau token asli dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan ada 10 miliar token yang diterbitkan oleh Relictum, yaitu 10 miliar GTN atau Genesis Token, dan 50% bisa dimiliki oleh investor melalui private sale. Dan keuntungan dari memiliki Genesis Token, ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama tentu investor akan mendapatkan capital gain, yaitu sekarang masih beli di private sale harga yang murah, dan dari waktu ke waktu akan naik tinggi. Itu sama seperti model bisnisnya cryptocurrency pada umumnya. Namun, keistimewaan GTN yang tidak dimiliki cryptocurrency lain adalah para pemilik GTN akan mendapatkan royalti sebulan 2 kali. Dari mana? Dari profit sharing atau dari revenue sharing yang dihasilkan oleh perusahaan ketika berbagai bidang bisnis atau perusahaan-perusahaan lain itu menggunakan blockchain 5.0 atau menggunakan smart contract Relictum Pro untuk aplikasi bisnis di berbagai perusahaan tersebut. Dan 19% dari omset atau pemasukan perusahaan dibagikan kepada para pemilik GTN setiap tanggal 1 dan 15. Dan kemudian untuk penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain, dari omset penjualan cloud server ini 30% yang dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan ini dibagikan setiap tanggal 1 dan 15. Jadi ini merupakan penghasilan ekstra tanpa harus menjual GTN-nya, maka para investor sudah bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil berupa royalti bagi para pemilik GTN. Dan untuk penjualan digital safe deposit-nya akan terjadi ledakan yang makin besar penggunanya dari tahun 2023 sampai 2024. Dan para pemilik GTN yang disebut juga para pemilik node atau Relictum node akan mendapatkan keuntungan dari pemasukan perusahaan, dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain, dan juga untuk pembuatan smart contract bagi banyak aplikasi bisnis untuk perusahaan-perusahaan atau corporate. Yang memasarkan adalah perusahaan Relictum Pro, dan para investor bisa mendapatkan penghasilan pasif. Dan keuntungan atau imbal jasa atau royalti yang diperoleh para investor akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Dan Relictum Pro ini sudah memiliki ekosistem yang sangat tangguh dan kuat, yaitu untuk cryptocurrency. Relictum telah membuat 6 cryptocurrency, yaitu stablecoin USDR yang akan menggantikan USDT, kemudian Relic Coin atau RLC, dan Genesis Token atau GTN, yaitu cryptocurrency yang memiliki keuntungan ganda baik capital gain maupun royalti sebulan 2 kali. Dan kemudian juga ada Wrap Coin, yaitu Relictum Bitcoin, Relictum Ethereum, dan Relictum Litecoin. Kemudian Relictum memiliki DEX atau Decentralized Exchange. Ini adalah pasar online untuk jual beli cryptocurrency. Dan Relictum DEX memiliki 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan. Jadi ini akan menjadi saingan terberatnya Binance, yaitu cryptocurrency exchange terbesar di dunia saat ini. Kemudian dalam ekosistem Relictum juga ada crypto bank, yaitu jasa perbankan seperti untuk menyimpan uang atau menukar mata uang asing atau menukar mata uang kripto lainnya, dan juga untuk menukar atau mengirimkan uang, ya, namun semuanya menggunakan cryptocurrency. Dan kemudian juga ekosistem berikutnya adalah Relictum Storage atau cloud server berbasis blockchain 5.0, sehingga teknologinya adalah sistem file terdistribusi. Dan kemudian juga Relictum memiliki crypto chat atau chatting berbasis blockchain. Ini adalah akan menjadi saingannya WhatsApp dan Telegram. Dan juga ada Relictum Game. Jadi dengan Relictum Chat dan Relictum Game, kedua aplikasi ini saja sudah memiliki pasar lebih dari separuh penduduk dunia atau lebih dari 3,5 miliar manusia. Dan mengapa perlu bergabung dengan Relictum Pro? Tentunya karena
dunia bisnis sudah mulai mengadopsi atau menerapkan sistem blockchain, baik menggunakan pembayaran cryptocurrency maupun tidak, tapi yang menggunakan teknologi blockchain itu sudah semakin banyak. Dan juga menurut media Forbes, di tahun 2021 terjadi ledakan sistem NFT, yaitu non-fungible token, atau sertifikasi digital untuk karya intelektual maupun karya kreatif dan karya seni. Dan juga di tahun 2020, selama pandemi corona terjadi peningkatan pertumbuhan DeFi atau Decentralized Finance, yaitu sistem lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan basis blockchain. Dan inilah Relictum Finance, yaitu sistem keuangan digital untuk era digital. Dan Relictum Finance memiliki fitur-fitur unggulan. Yang pertama adalah stabilitas, yaitu Relictum memahami untuk memperlancar perdagangan, tentunya yang dominan di dunia pembayarannya menggunakan pembayaran mata uang yang stabil, namun mata uang yang stabil ini perlu menggunakan teknologi blockchain atau cryptocurrency, sehingga dibuatlah stablecoin USDR. Dan yang kedua adalah transparansi, yaitu sirkulasi USDR akan selalu diumumkan atau dipublikasikan jumlahnya. Kemudian integrasi yang mudah, berbagai perusahaan yang ingin menggunakan pembayaran USDR tinggal menggunakan API atau Application Programming Interface, dan ini mempermudah integrasi untuk menggunakan pembayaran USDR di berbagai portal atau aplikasi berbagai perusahaan. Dan yang fitur keempat adalah 100% support, artinya USDR didukung back-to-back dengan cadangan dolar yang valid atau setara. Kemudian teknologi blockchain-nya menggunakan blockchain 5.0 yang menyajikan keamanan, transparansi, kecepatan tinggi, dan transaksi yang gratis. Dan kemudian fitur yang keenam adalah keamanan yang sangat handal. Dan ini adalah beberapa cryptocurrency yang diproduksi oleh Relictum Blockchain 5.0, yaitu GTN atau Genesis Token, Relictum BTC, Relictum LTC, dan Relictum ETH, serta Relic Coin. Dan Genesis Token atau GTN, ini nilainya akan naik terus dari waktu ke waktu seiring dengan semakin banyaknya pengguna blockchain 5.0. Dan GTN ada 10 miliar unit, namun yang bisa dimiliki oleh investor di seluruh dunia hanya 50% atau 5 miliar saja. Dan penggunaan blockchain 5.0 akan meningkat terus karena setiap pengguna memiliki Relictum nodes, dan jumlah nodes pada jaringan Relictum akan lebih dari 1 juta nodes di tahun 2023 sampai 2024 untuk melayani lebih dari 14 miliar transaksi per tahun. Dan transaksi juga akan meningkat pesat di tahun 2023 sampai 2024, dan itu akan menggunakan blockchain 5.0 Relictum. Dan Relictum ini telah eksis di seluruh dunia dan aktif berpartisipasi sebagai peserta pameran maupun narasumber dan maupun sebagai sponsor utama pada berbagai acara blockchain expo. Contohnya World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Blockchain Live 2019, 2020, 2021 di Moskow, dan juga Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, serta juga acara D-Day di Spanyol, di mana tim Relictum menerima hadiah 50.000 euro sebagai hadiah atas kemenangan sebagai juara The Best Blockchain Startup. Dan ini adalah presentasi Relictum tanggal 29 November 2021 pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow. Dan di acara ini Relictum mempresentasikan tentang Relictum Non-Fungible Token Marketplace. Dan ini adalah foto yang diambil oleh tim kami pada tanggal 27 Oktober 2021 pada acara Blockchain Live 2021 di Moskow. Dan pada presentasi ini Relictum telah menggambarkan dukungan dari organisasi atau lembaga keuangan salah satu yang terbesar di dunia, yaitu Visa dan Mastercard, yang telah merecognize, mengenali, dan juga mendukung teknologi blockchain 5.0 Relictum. Dan apa keuntungan sebagai early adopters atau orang-orang pertama yang menjadi pionir pengguna Relictum? Contohnya kami sajikan untuk para pionir Bitcoin. Dan ini adalah Jared Kena. Dia membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2. Ya, waktu itu harganya
Bitcoinnya masih $0,2, jadi dia hanya keluar modal $1.000 saja. Dan harga 5.000 Bitcoin saat ini lebih dari 4,5 triliun rupiah, ya, lebih dari 4,5 triliun. Dan bukan hanya Jared Kena saja, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, asetnya sekarang lebih dari 4 miliar dolar. Kemudian Tony Gallippi, asetnya lebih dari 1 miliar dolar. Roger Ver, asetnya lebih dari 520 juta dolar. Charlie Schramm, asetnya lebih dari 450 juta dolar. Jared Kena, asetnya lebih dari 300 juta dolar. Dan semua aset yang saya sebutkan tadi adalah aset digital, khususnya Bitcoin. Dan ini adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia, yaitu Eric Finman, yang telah membeli Bitcoin sejak usia 12 tahun menggunakan uang saku yang diberikan oleh neneknya. Dan Eric Finman dengan uang saku dari neneknya itu bisa membeli 403 Bitcoin, dan sekarang aset digital Bitcoinnya nilainya mencapai lebih dari 360 miliar rupiah. Dan bagaimana cara kita untuk menghasilkan keuntungan bersama Relictum Startup Laboratory? Relictum Startup Laboratory is an international venture fund that is specialized on the supporting of the promising blockchain startups with subsequent scaling and global integration of the created products. We are targeted to accelerate the development and implementation of blockchain technology through strategic consulting and investment. We carefully and precisely select and implement the best startups through direct contacts and recommendations from investors, project founders, industry leaders, and leading startup incubators, unlocking the potential of blockchain technology. Join thousands of investors. Invest in proven high-tech projects with explosive growth potential in the early stages of sales with access to the purchase of selected crypto assets. With Relictum Lab, you don't just invest, you acquire a strategic partner with industry knowledge, technological and analytical skills, as well as an international network of users from over 150 countries investing with us in innovation. The implemented projects clearly demonstrate the effectiveness of our strategy in supporting entrepreneurs and investor profitability. Invest in the most promising startups and diversify your investment portfolio through our web and mobile platform Relictum Lab with just a few clicks. Dan Bapak Ibu bayangkanlah bahwa blockchain ini ibaratnya seperti jalan tol, ya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi pemilik saham jalan tol, yang jalan tol itu dilalui oleh jutaan mobil setiap hari, dan setiap mobil yang lewat di jalan tol itu membayar uang tol. Tentu keuntungan Bapak Ibu sebagai pemilik saham jalan tol akan sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tol bebas hambatan untuk miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Jadi Bapak Ibu yang memiliki GTN atau Genesis Token akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ini adalah contoh penghasilan seorang pemilik GTN bernama Jonathan yang membeli 3 juta GTN di tahun 2019 dan senilai $13.500 modalnya, dan di tahun 2024 nilai GTN-nya akan tumbuh mencapai $203.733 atau 1.500%. Dan ini adalah paket-paket GTN yang Bapak Ibu bisa dapatkan saat ini. Ya, mulai dari Rp3.500.000 yaitu paket Grand, dan Anda akan mendapatkan kenaikan nilai GTN setelah 12 bulan mencapai Rp8,3 juta, dan dalam 5 tahun nilai GTN Anda akan lebih dari Rp679 juta atau naik lebih dari 20.000%. Kemudian untuk paket VIP Rp8.750.000 dalam 12 bulan akan tumbuh menjadi 21 juta lebih. Dalam waktu 60 bulan akan tumbuh mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah. Paket VIP Plus Rp17.500.000 dalam waktu 12 bulan akan mencapai lebih dari 43,8 juta, dan lebih dari 60 bulan akan mencapai 3,5 miliar rupiah lebih. Dan untuk paket Deluxe Rp35 juta dalam waktu 12 bulan akan mencapai 89 juta lebih, dan dalam waktu 60 bulan akan lebih dari 7,2 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus Rp87.500.000
dalam waktu 12 bulan akan tumbuh lebih dari 228 juta rupiah, dalam waktu 60 bulan akan mencapai lebih dari 18,5 miliar rupiah. Paket elit harganya 175 juta rupiah dan dalam waktu 60 bulan akan tumbuh lebih dari 37 miliar rupiah. Paket elit plus harganya 350 juta rupiah dalam waktu 60 bulan akan tumbuh lebih dari 77,6 miliar rupiah. Paket royal harganya 875 juta rupiah dan dalam waktu 60 bulan akan tumbuh jadi 220 miliar rupiah. Paket Royal Plus nilainya 1 miliar 750 juta rupiah, dalam waktu 60 bulan akan tumbuh lebih dari 417 miliar rupiah. Dan proyeksi ini bukan angka pasti, melainkan ilustrasi dari kenaikan nilai aset digital GTN atau Genesis Token. Jadi ini adalah nilai capital gain dan belum termasuk royalti yang Anda dapatkan 2 kali setiap bulan. Dan ini adalah contoh-contoh dari para pionir bisnis digital kelas dunia yang mereka semua adalah mendapatkan berhasil membangun aset triliunan dari bisnis dan aset digital yang mereka kembangkan. Dan jika di tahun 1997 Anda membeli saham Amazon senilai $1.000, maka 13 tahun kemudian di tahun 2013 nilai aset Anda akan tumbuh mencapai $239.000 atau meningkat 239 kali lipat. Namun demikian, semua saham perusahaan teknologi ini sudah mahal dan peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar perusahaan-perusahaan tersebut adalah dengan menjadi pemilik GTN, karena Relictum akan menjadi perusahaan IT global di masa depan seperti Microsoft, Oracle, dan IBM. Tentunya dengan teknologi blockchain 5.0 yang sangat unggul dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain tersebut. Jadi, berapa banyak nilai Genesis Token yang ingin Anda miliki? Total Genesis Token dari blockchain 5.0 Relictum di seluruh dunia adalah 10 miliar GTN. Dan 50% bisa dimiliki investor, totalnya 5 miliar GTN. Kalau Anda ingin memiliki 20% dari 5 miliar GTN tersebut, berarti totalnya adalah 1 miliar GTN. Untuk 10% dari 5 miliar itu 500 juta GTN, 1% dari 5 miliar adalah 50 juta GTN, 0,1% dari 5 miliar adalah 5 juta GTN, dan 0,05% dari 5 miliar itu adalah 1 juta GTN. Dan ini adalah contoh dari unit GTN yang saya miliki. Ya, ini adalah Relictum Note. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa dapatkan Relictum Note ini, bisa download dari Google Play Store. Dan untuk satu akun, saya memiliki lebih dari 1.023.751 unit GTN. Dan dalam satu Relictum Note ini saya memiliki beberapa akun. Dan ini adalah contoh gambaran untuk pertumbuhan nilainya. Tanggal 15 Oktober, nilai GTN saya itu yang awalnya $10.000 telah naik menjadi $12.000. Ya, ini naik dalam waktu kurang dari 1 minggu sudah naik 20% lebih. Kemudian di tanggal 15 November 2021 hari ini nilainya sudah naik jadi menjadi $15.561. Ya, jadi untuk nilai yang basic $10.000 dalam waktu 1 bulan sudah naik 55,61%. Ya, jadi inilah luar biasanya GTN, Bapak Ibu, dengan proyeksi 250% sampai 300% 1 tahun, ternyata saya baru 1 bulan sudah lebih dari 55%. Artinya target 1 tahun yang 300% itu bisa dicapai kurang dari 6 bulan. Jika setiap bulan kenaikannya bisa 50 atau 55% seperti ini. Jadi proyeksi yang diberikan itu akan dilewati atau hasil sebenarnya akan lebih besar dari proyeksi, kecenderungannya demikian. Dan saat ini sudah minggu lalu ada 15.000 partisipan Relictum Lab dan hari ini Senin tanggal 15 November 2021 sudah ada 20.624 partisipan yang berinvestasi di Relictum Lab dan dengan
jumlah dana yang terkumpul itu 9.552.700 USDR. Dan Relictum Pro Blockchain 5.0 ini telah banyak diliput oleh berbagai media. Dan sejak hari Minggu kemarin sampai hari ini, tanggal 14-15 November 2021, Relictum mengikuti Blockchain Economy Expo di Dubai. Dan diikuti oleh 40.000 pengunjung, 300 peserta pameran, 4.000 perusahaan, dan 70 artis atau seniman NFT. Jadi ini menjadi ajang blockchain yang terbesar di dunia saat ini, dan akan ada ribuan investor baru yang membeli GTN dalam jumlah banyak, sehingga nilai GTN-nya bisa naik. Dan Yahoo Finance ini telah memberitakan bahwa Relictum telah menang sebagai the best blockchain startup pada acara D-Days di Spanyol dan telah menerima hadiah 50.000 euro sebagai investasi dari Dr. Evan Singh Lutra dan startupstudio.online. Dan berita ini juga diberitakan oleh Associated Press. Dan Yahoo Finance juga memberitakan Relictum Pro Blockchain 5.0 ini telah menggemparkan audiens pada acara Blockchain Live Forum 2019 di Moskow. Kemudian ini adalah berita tentang Relictum NFT, dan juga media 4Clock telah memberitakan bahwa Relictum Pro Blockchain 5.0 ini telah mencapai kecepatan 1 juta transaksi per detik. Dan juga media Bitcoin Insider ini telah memuat secara lengkap tentang Relictum Pro, dan semua produknya telah dibahas dalam Bitcoin Insider, baik Relictum Finance, Relictum Lab, kemudian Relictum DEX atau Decentralized Exchange, Relictum Storage atau Cloud Server berbasis blockchain, Relictum Chat, dan Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa tidak ada platform blockchain lain yang menawarkan transaksi gratis dan instan seperti Relictum. Jadi Relictum ini tidak ada bandingannya. Di samping itu, para pengguna juga bisa mengakses seluruh ekosistem yang lengkap dari satu platform Relictum Node saja. Dan tanggal 9 Oktober, media 4Clock memberitakan bahwa Relictum Ecosystem meluncurkan NFT Marketplace. Dan tanggal 15 Oktober, media 4Clock telah memberitakan bahwa Relictum akan segera mengakhiri penjualan token atau penjualan Genesis token GTN, karena telah semakin banyak orang yang atau investor yang membeli dalam jumlah besar. Karena itu lebih baik Bapak Ibu lebih cepat membeli paket GTN, akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena hari demi hari, minggu demi minggu harganya naik terus. Dan ini adalah contoh acara-acara yang diikuti Relictum di berbagai negara. Ini acara World Blockchain Expo di Dubai.
Demikian blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Selamat menjadi the early adopter atau pengguna awal sebagai pionir blockchain 5.0 di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.